Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Menyambut Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dan fashion sebagai penopang industri kreatif nasional, IFC Malang terus berbenah diri. Ketua Indonesia Fashion Chamber Malang, Yeti Topia mengatakan, saat ini pengurus IFC Malang terus memperkuat DNA tiap anggota agar kuat dengan karakter yang mereka bangun. Kalau IFC Malang sih sebenarnya ini Mas, yang diutamakan kita harus mengikuti zaman tadi, selain desainnya, mengikuti tren, mengikuti pasar, kita juga berusaha untuk menjangkau dengan digital marketing, Mas. Selain offline juga kita berusaha untuk digital marketingnya yang kita benar-benar kita ini kan, benar-benar kita kita utamakan sih di sini di tahun ini. Selain desain ya, selain desain-desain teman-teman yang bagus-bagus sih menurutku. Industri media di Indonesia ini rata-rata tidak siap atau tidak pernah memperkirakan bahwa disrupsi media akan cepat sehingga banyak yang harus dipersiapkan termasuk teknologi digital. Hal ini disampaikan oleh Wakil Pemimpin Redaksi TV One, Toto Suryanto dalam kuliah tamu bertema Manajemen Industri Media di Era Digital yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya secara virtual. Industri media di Indonesia ini rata-rata tidak siap atau tidak pernah memperkirakan bahwa disrupsi media itu demikian cepat. Sehingga apa? Karyawan sudah terlanjur direkrut sekian banyak. Katakanlah kalau di TV One, TV saya itu, mungkin di abang saya Bang Don karena Metro TV itu lebih senior dari kami. Kalau di kami itu tenaga kerja waktu yang saat pandemi itu 1.369 orang. Ya. Kondisi pandemi menyebabkan harus ada rasionalisasi. Rasionalisasi artinya menyesuaikan karena teknologi digital begitu mendesak, maka menggunakan tenaga itu dan akan banyak tenaga yang idle. Nah, itu tuh yang jadi tiga hal ini kemudian saling seperti ya saling berpengaruh gitu. Nah, modal tambah. Apalagi dengan disrupsi media ini tuntutannya kemudian digitalisasi. Digitalisasi ini bukanlah barang yang mudah kita lakukan. Karena apa? Kita mungkin tidak siap. Banyak media yang tidak siap untuk mempersiapkan teknologi itu menyambut datangnya era baru. Yang dulu sama sekali memang mungkin masih diperkirakan sangat lama. Taruhlah kalau misalkan di TV itu ada yang namanya nanti teknologi digital. Teknologi digital dua hal, TV-nya digital secara fisik dan sistem siarannya digitalisasi. Satu kanal yang dulu cuma diisi satu channel TV, sekarang bisa 6. Artinya apa? Dampak berikutnya adalah persaingan akan sangat ketat. Persaingan akan di antara TV saja itu sudah demikian ketat. Kompetisinya besar sekali. Sehingga konten menjadi penting. Kekuatan konten, kekuatan presenter atau delivery orangnya itu akan jadi penting di situ. Nah, belum lagi ya dengan lahirnya yang namanya sosial media tadi, persaingan akan semakin ketat. Tetapi ada satu keyakinan bahwa yang namanya media itu tidaklah boleh dipandang hanya sebagai bentuk fisik dari sebuah perusahaan. Ya, media itu adalah brand. Media itu adalah suatu kekuatan yang dalam tanda petik itu quality assurance. Bahwa kalau media ini yang bikin terlepas bentuknya kayak apa, itu relatif oke, orang akan trust itu dan sebagainya. Nah, saya sedikit paparkan juga, ini bukan curhat sebetulnya, tapi kan ini karena mahasiswa S1, S2, saya kira perlu tahu bahwa berbisnis media saat ini tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, karena bisa kita lakukan. Saya sampaikan tadi ketika terjadi pandemi,
dan sekarang alhamdulillah sudah mulai bangkit. Ini ada tanda-tanda menggembirakan karena Indonesia termasuk penanganan pandemi luar biasa hebat. Saya tentu kita apresiasi pada pemerintah kita yang begitu cepat mengambil keputusan sehingga pandemi segera selesai dan kita mulai hidup lagi. Bagi media ini satu keberuntungan luar biasa. Karena pada saat pandemi terjadi penurunan iklan yang luar biasa. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan juga mengalami kondisi yang sulit. Produksi mereka turun, kemudian karyawannya juga menjadi tidak produktif, ya kan? Karena memang tidak ada order dari konsumen untuk produksi yang mereka hasilkan. Nah, apa kemudian terjadi? Media itu kemudian banyak sekali terbantu oleh yang namanya upaya pemerintah menangani pandemi. Ya kalau kita bilang iklan pemerintah lah. Iklan pemerintah itu dalam konteks begini. Kita dibantu pemerintah. Jadi pemerintah kita itu tidak mau begini, ini tak kasih uang. Kamu enggak begitu. Jadi kita ada semacam kerjasama dalam rangka percepatan atau pemulihan ekonomi nasional. Itulah kemudian ada iklan-iklan yang kalau teman-teman lihat dari Satgas penanganan COVID, ada yang ajakan-ajakan kepada publik, semacam himbauan akan mengenakan masker, agar mencuci tangan dan lain-lain. Itulah kemudian itu menjadi saat itu terus terang saja itu bagian dari sekian besar penyelamat media. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai hidup lagi tuh. Kalau kita lihat di TV sekarang iklan makin banyak ya, dan tapi pemerintah dalam hal ini masih juga mensupport media gitu dengan karena pemerintah tetap sangat hati-hati dengan cara apa? Dengan cara terus mengingatkan publik bahwa pandemi belum selesai. Pandemi belum selesai. Itu tuh kondisi yang kami alami waktu itu. Nah, kalau kemudian kita lihat kembali ya, apa sih kemudian dampak positif dari adanya disrupsi media ini maupun pandemi yang terjadi? Adalah bahwa semua orang sekarang melek media. Pemirsa, sebagai prodi yang baru, mahasiswa ilmu kehutanan yang berada di Fakultas Pertanian UB mulai menata organisasinya secara mandiri. Semula mereka dimasukkan dalam himpunan mahasiswa ilmu tanah, namun setelah berjalan beberapa tahun, kini mereka mulai mandiri. Bentuk kemandirian tersebut diwujudkan dalam pembentukan Himpunan Mahasiswa Kehutanan atau HMKT. Himpunan Mahasiswa Kehutanan UB ini atau HMKT UB ini di tingkat prodi Pak. Jadi Himaprodi ini di dalam LKM FEUB. Lalu Himpunan Kehutanan ini mewadahi seluruh mahasiswa kehutanan, terutama pada mahasiswa 2020 angkatan pertamanya, lalu sama angkatan keduanya 2021 Pak. Untuk awal pembentukan itu sebenarnya mahasiswa kehutanan itu sudah ada diwadahi sama mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa jurusan, itu HMIT, himpunan mahasiswa ilmu tanah. Cuma dari kita sendiri itu kita karena garis keilmuannya berbeda dengan ilmu tanah dan kehutanan, maka dari mahasiswa kehutanan itu sendiri ingin berdiri menjadi otonom sendiri Pak. Tadinya itu didirikan sebagai semi otonomnya atau LSO-nya himpunan jurusan HMJ. Cuma dari kita mahasiswa kehutanan karena garis haluannya berbeda, bidang keilmuannya berbeda, jadi dari mahasiswa kehutanan itu sendiri kita ingin menjadi lembaga otonom sendiri Pak, di mana himpunan ini yang memegang geraknya itu dari mahasiswa kehutanan itu sendiri. Lalu di dalam mahasiswa kehutanan ini sebenarnya dari beberapa mahasiswa angkatan 2020 itu sudah mempunyai pengalaman organisasi di tingkat fakultas dan LKM sejajarannya Pak. Jadi di kualitas untuk mendirikan organisasi ini dari mahasiswa kehutanan itu sudah ada Pak.
Untuk memacu jumlah riset di Fakultas Kedokteran UB, pihak MBBM memberikan beberapa skema hibah internal yang dapat diikuti oleh para dosen. Ketua BPPM Fakultas Kedokteran UB, Dr. Husnul Khotimah menjelaskan terdapat 3 skema hibah yang saat ini sudah tersedia. Nah, untuk ke arah sana, itu kami memang memfasilitasi dosen-dosen, terutama yang membutuhkan penelitian, misalkan untuk kenaikan pangkat. Jadi kami mapping dulu, Pak Sidit. Jadi mapping yang membutuhkan dari PPPAA itu butuhnya apa. Misalnya untuk publikasi nasional saja, kita berikan skema hibah pemula. Kemudian sedikit lebih tinggi untuk asisten ahli atau lektor, kami berikan hibah madya. Nah, itu dananya sekitar 65 juta. Kemudian untuk hilirisasi atau terapan, itu kami memberikan dana sekitar 75 sampai 100 juta. Nah, ini relatif hampir kompetisinya kecil, karena kembali semangatnya adalah untuk pembinaan. Sehingga harapannya semua proposal yang masuk, apapun itu, akan kami danai, tapi dengan review tentu saja, dan kami arahkan untuk ya tanda kutip menjadi lebih baik. Termasuk yang paling kita lihat juga adalah pendanaan, rasional atau tidak, kemudian luaran. Jadi target luaran ini yang kemudian kita kejar. Apakah dengan dana itu memenuhi kriteria untuk misalnya luaran publikasi internasional terindeks ataupun haji dan juga apa namanya. Pemirsa, sebagai bahasa persatuan yang berakar bahasa Melayu, bahasa Indonesia mudah dipelajari oleh semua suku. Menurut dosen bahasa Indonesia FIB-UB, Nia Budiana, bahasa Indonesia tidak memiliki tingkatan seperti bahasa Jawa sehingga mudah dipelajari. Kalau bahasa Indonesia sendiri, memang bahasa Indonesia ini relatif mudah dipelajari, Pak, karena memang akarnya kan dari bahasa Melayu, tetapi berbeda dengan Melayu Malaysia saat ini ya, Pak. Bahasa Indonesia itu tidak mempunyai tingkatan seperti bahasa Jawa, jadi tidak ada kromo Inggil, tidak ada kromo Ngoko, dan beruntungnya kita menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional pemersatu antar suku yang ada di Indonesia, sehingga sebanyak apapun suku di Indonesia, ketika kita bertemu dalam forum resmi, kita akan menggunakan bahasa Indonesia, dan semua orang pasti mengerti, begitu loh kan. Berbeda dengan bahasa yang ada di Malaysia, bahasa Melayu masih menjadi bahasa yang bukan bisa dikatakan bahasa nasional, Pak, karena ketika mereka bertemu juga banyak yang masih menggunakan bahasa Cina, bahasa Inggris, kan begitu. Tapi kalau kita semuanya mengerti bahasa Indonesia, sehingga ketika orang lain ingin menyapa kita, mereka tidak perlu susah-susah ke bahasa daerah kita yang bermacam-macam begitu. Mereka hanya perlu belajar bahasa Indonesia untuk mewakili suku-suku yang ada di Indonesia, gitu, Pak. Itu. Beragam profesi dapat menjadi pilihan untuk alumni sastra Cina UB. Berbekal mahir berbahasa Cina, saat ini banyak lapangan pekerjaan yang dapat mereka geluti. Dosen sastra Cina UB, Dia Ayuhulan, mencontohkan para alumni dapat bekerja sebagai penerjemah, guru, ataupun sebagai jurnalis. Kemudian yang kami harapkan setelah mahasiswa lulus, itu banyak bidang yang bisa menjadi lapangan pekerjaan mereka. Jadi misal dari mahasiswa yang sudah lulus atau alumni itu banyak yang misal bekerja di bidang penerjemahan, mengajar, kemudian bekerja di TV gitu ya Mas ya. Lalu bekerja di pabrik, bukan sebagai buruh pabrik tapi pegawai kantoran pabrik Cina, Mas. Seperti ini, apa namanya, SIC itu kan dari Cina kan, Mas ya. Itu kan sedang booming sekarang. Nah, alumni itu banyak yang bekerja di sana.
kemudian banyak yang kerja di Oppo, Vivo, kemudian ada yang kerja di ini wedding organizer, tapi yang khusus menangani orang-orang Cina. Jadi dia ada di Bali. Kebetulan orang-orang Cina itu ternyata suka ke Bali itu untuk sekedar pemotretan, priwed atau apa mempersiapkan pernikahan mereka itu di Bali. Nah, itu mereka membutuhkan jasa WO dan penerjemah. Nah, itu. Pemirsa, mudik menjelang Lebaran menjadi fenomena sosial yang khas Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam pandangan antropologi UB, Siti Zuryani, mudik merupakan aktivitas sosial yang menghadirkan nuansa fitri atau fitrah setelah berpuasa bersama dengan kerabat dan keluarga. Ya Mas, ini memang momentum yang sangat tepat gitu ya, momentum yang memang ditunggu-tunggu gitu terkait dengan Hari Raya Idul Fitri gitu ya, Riyaya kalau bahasa Jawanya Rioyo, ataukah mungkin Lebaran gitu ya. Lebar itu kan usai poso, lebar poso begitu kan perlu ada sesuatu yang kemudian ada perayaan kecil gitu, ada momentum perayaan begitu. Nah kemudian merayakannya dengan siapa ya, dengan keluarga terdekat dan lain sebagainya semacam itu. Makanya kenapa pada akhirnya mudik itu fenomena yang sangat unik Mas, tidak malah mungkin fenomena khas Indonesia gitu, mudik gitu, yang kemudian pada akhirnya yang namanya mudik itu kan sebenarnya kita memaknai momentum nostalgia Mas. Mudik itu kemana sih? Mudik itu ya ke rumah tempat kita dibesarkan, tempat kita dilahirkan begitu. Momen untuk kemudian membangun nostalgia, berkumpul dengan kerabat dekat, momentum kemudian bertemu dengan teman lama dan lain sebagainya semacam itu. Jadi konteks kekerabatan, konteks untuk mempererat silaturahmi sendiri kan juga berasal dari kata silah hubungan, kemudian rahim kan bisa diartikan sebagai kasih sayang atau kerabat ya Pak. Jadi akhirnya yang namanya fenomena mudik ini menjadi keinginan kuat gitu ya untuk ya berkumpul, untuk membangun nostalgia gitu Pak, untuk kemudian mempererat hubungan, bahkan kemudian antar generasi dan lain sebagainya. Jadi Pemirsa, monografi di desa dan kelurahan yang selama ini masih statis menjadikan data tersebut tidak menarik dan tidak dapat dijadikan dalam acuan pengambilan keputusan. Hal ini menurut dosen statistik UB perlu diubah dalam penyajiannya. Menurut data tersebut harus diolah menjadi angka yang menarik karena secara umum orang akan lebih mempercayai angka ketika membaca sebuah data. Melihat data, kita perlu saya selalu menyampaikan ke adik-adik mahasiswa juga. Coba ingat satu hal ini ketika jadi statistikawan ya, bahwa orang itu suka angka. Dan people trust number gitu, daripada sekedar omongan panjang lebar tapi tanpa disertai pijakan datanya seperti apa. Itu yang pertama. Nah, saya sendiri tahun 2018 ya kalau tidak salah, ini punya program dokter mengabdi tentang penataan, salah satunya ya monografi di Desa Selumbung di daerah Kediri saat itu, Mas Sidik. Betul sekali yang tadi disampaikan oleh Mas Sidik bahwa literasi tentang data ini kita masih rendah. Pengisian monografi selama ini masih sangat normatif, bahkan di beberapa desa itu kosong. Memang betul ada beberapa angka dasar yang harus tampil di sana. Tapi poin yang ingin kami sampaikan saat itu adalah pertama, angka yang ditampilkan adalah coba di-highlight yang menjadi keunggulan desa tersebut. Sehingga tiap desa akan ada beberapa poin yang berbeda di monografinya. Misal, dari yang hal yang simpel saja, pekerjaan. Pekerjaan di desa A, di desa B, distribusi penduduknya kan berbeda. Itu salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya sekedar luas lahan, kemudian berhenti dan segala macam, tapi angka-angka yang menjadi keunggulan dari desa tersebut itu bisa ditampilkan di situ semenarik mungkin. Diberi warnakah, bentuknya grafikkah. Kami sempat mengajari juga tentang pengolahan data Excel memakai pivot yang sederhana. Orang itu biasanya kan kerja data lama gitu ya, hanya untuk nyusun sorting A sampai Z aja lama. Di situ coba kami berikan dasar-dasar juga
untuk bagaimana menampilkan data semenarik mungkin dan tidak formalitas, tapi menunjukkan keunggulan dari desa tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.